Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah ma ba'd. Baik, kita akan membahas tafsir surat Al-Baqarah ayat pertama, yaitu Alif Lam Mim. Ya. Alif Lam Mim ini ayat pertama dari surat Al-Baqarah disebut huruf al-muqatta'ah, al-huruf al-muqatta'ah ya. Huruf yang putus-putus ya. Para ulama berbeda pendapat dalam makna dan tafsir Alif Lam Mim ini. Di antara para ulama ya, ada yang mengembalikan maknanya dan tafsirnya mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya hanya Allah yang tahu tafsir dari ayat ini. Atau makna dari Alif Lam Mim hanya Allah yang tahu ya. Dan di antara para ulama ada juga yang menafsirkannya ya. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Dia mengatakan qad ikhtalafa al-mufassiruna fil hurufi al-muqatta'ah allati fi awail as-suwar ya. Fi awail as-suwar faminhum man qala hiya mimma ista'thara Allah bi'ilmihi faraddu ilmaha ila Allah Subhanahu wa taala wa lam yufassiruha ya. Di antara para ahli tafsir mengatakan bahwa huruf putus-putus seperti Alif Lam Mim di awal surat adalah sesuatu yang dirahasiakan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, maknanya, tafsirnya ya. Dan hanya Allah yang tahu tafsirannya ya. Maka ulama yang mengembalikan maknanya, tafsirnya Alif Lam Mim ini kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak menafsirkan Alif Lam Mim ini. Alif Lam Mim ya, Alif Lam Mim saja. Alif Lam Mim maknanya Alif Lam Mim ya. Biasanya di dalam teks terjemah Alif Lam Mim terus artinya terjemahnya Alif Lam Mim. Karena hal ini ada para ulama yang mengatakan, yang menafsirkan, yang tidak mau menafsirkan ya, dan mengembalikan makna dan tafsirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang tahu ya. Tapi di sisi lain ada ulama lain ya, para ulama yang menafsirkan Alif Lam Mim ini ya. Seperti ya dalam Ibnu Katsir dikatakan seperti Abdurrahman bin Zaid bin Aslam ya. Beliau mengatakan innama hiya asma'us suwar ya. Alif Lam Mim ini adalah nama dari nama-nama surat ya. Surat-surat namanya misalnya nama Alif Lam Mim, surat Alif Lam Mim gitu. Dan juga di antara para ulama seperti Mujahid ada yang mengatakan Alif Lam Mim wa Ha Mim wa Alif Lam Mim Shad wa Shad fawatih iftatahallahu bihal Qur'an. Alif Lam Mim adalah kalimat pembuka yang Allah membuka Al-Qur'an dengan kalimat-kalimat itu ya. Dengan Alif Lam Mim ya. Ada juga yang mengatakan Alif Lam Mim adalah ismun min asma'is surah ya. Nama dari surat ya. Surat Alif Lam Mim ya. Ya. Dan ada juga yang mengatakan bahwa Alif Lam Mim ini adalah nama-nama, salah satu nama dari nama-nama Allah ya. Dikatakan oleh Asy-Sya'bi fawatihus suwar min asma'illah, min asma'illahi ta'ala ya. Alif Lam Mim ini pembuka surat dan termasuk juga nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala ya. Termasuk dari nama-nama
Allah Subhanahu wa taala ya. Ada yang mengatakan alif ini adalah awal dari nama Allah ya. Ya. Allah berarti alif ya. Alif Allah ya. Lam berarti Latif ya. Nama Allah Latif berawalan lam ya. Latif ya. Dan mim itu Majid. Ini juga dikatakan oleh sebagian daripada ahli tafsir ya. Ada ahli tafsir yang memaknai seperti menjelaskan seperti itu. Alif itu berdasarkan dari athar ya. Dari qaul Nabi Isa alaihissalam ya. Ya, Nabi Isa mengatakan alif itu adalah fal alifu miftahu ismillah wal lam miftahu ismihi al-latif wal mim miftahu ismihi Majid ya. Ya, Latif itu nama Allah berawalan lam, Majid nama Allah juga dan mengandung sifatnya berawalan mim ya. Dan dikatakan bahwa makna-makna itu, arti-arti yang disebutkan bisa digabungkan ya. Wa annal jam'a mumkin ya. Yaitu dengan menggabungkan alif lam mim adalah nama-nama untuk surat ya, huruf-huruf itu yang putus-putus. Selain alif lam mim ada shad, ada hamim, alif lam mim shad dan sebagainya. Itu adalah nama-nama surat, juga nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Allah membuka surat-surat itu dengannya ya. Dan dikatakan setiap huruf itu menunjukkan nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya ya. Ya. Ini selaras dengan Allah membuka surat yang lain ya di banyak tempat dengan tahmid, dengan memujinya, dengan mensucikannya, dengan mengagungkannya ya. Seperti sabbahalillah, yusabbihulillah. Nah, ini pengagungan, pensucian dan pujian kepada Allah SWT sebagaimana Allah membukanya juga dengan nama-nama dan sifat-sifatnya ya. Kalau alif lam itu diartikan nama-nama Allah Subhanahu wa taala ya. Adapun yang lain mengatakan bahwa alif lam mim adalah dan huruf-huruf muqatta'ah lainnya, huruf-huruf terputus lainnya, innama dzukirat hadhil huruf fi awaili suwar alladzi dzukirat fiha bayanan ya. Alif lam mim dan huruf lainnya di awal surat itu adalah bayanan, sebagai penjelasan li'ijazil Quran, tentang kemukjizatan Al-Quran. Wa annal khalqa ajizuna an mu'aradatihi ya. Jadi para makhluk, para manusia ya, waktu itu adalah orang-orang musyrik Makkah merasa lemah di hadapan Al-Quran. Padahal Al-Quran terdiri dari huruf-huruf yang mereka juga bicara terdiri dari huruf-huruf juga ya. Mereka bercakap dalam bahasa Arab yang bahasa Arab itu tersusun daripada huruf-huruf ya. Dan Al-Quran sama juga terdiri dari huruf-huruf, tetapi Al-Quran melampaui keindahan daripada apa yang mereka bicarakan ya. Kalau dibandingkan Al-Quran dengan percakapan mereka, keindahannya dan kedalaman maknanya jauh Al-Quran di atas ya. Sehingga mereka mengakui akan keindahan dan maknanya yang dalam dari Al-Quran ini. Padahal percakapan mereka, kalam mereka juga terdiri dari huruf-huruf
Al-Quran juga terdiri dari huruf, tapi kan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Quran sebagai mukjizat. Nah, alif lam mim ini adalah salah satu daripada huruf-hurufnya. Salah satu kalimat yang terdiri dari huruf-huruf ya. Yang seperti ini juga dikatakan oleh Syekh Al-Imam Al-Allamah Abul Abbas Ibnu Taimiyah ya. Dikatakan oleh Ibnu Katsir, wa ilaihi dhahaba Syekh Al-Imam Al-Allamah Abul Abbas Ibnu Taimiyah wa Syekhuna Al-Hafidz Al-Mujtahid Abul Hujjaj Al-Mizzi ya. Juga Imam Al-Mizzi mengatakan yang demikian, bahwa huruf-huruf ini sebagai mukjizat, penjelasan kemukjizatan Al-Quran di hadapan orang-orang waktu itu, orang-orang Arab ya, musyrikin Quraisy ya. Mereka dengan mendengar Al-Quran, mereka merasa lemah di hadapan Al-Quran karena keindahan dan kedalaman maknanya ya. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami dari penjelasan tentang alif lam mim tersebut ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin innahu huwal ghafurur rahim.